Seri kedua, Genitalia Interna, akan membahas tentang uterus. Uterus di sini merupakan suatu organ reproduksi yang sangat penting dan bertanggung jawab dalam beberapa fungsi kaitannya dengan fungsi reproduksi, mulai dari implantasi, tumbuh kembang janin, menstruasi, dan persalinan. Uterus merupakan organ seksual sekunder di mana perkembangan atau kematangannya selama pubertas di bawah pengaruh hormon seks, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron yang disekresi atau dikeluarkan oleh ovarium dan testis. Posisi anatomi dari uterus sendiri ini berada di dalam rongga pelvis atau rongga panggul. Ini adalah uterus, coba diperhatikan. Ini adalah uterus di mana terletak di antara rektum dan vesika urinaria. Jadi di depan ada vesika urinaria, di belakang ini ada rektum. Kemudian bentuknya seperti buah pir dan tampak berongga serta gepeng di bagian anteroposterior. Nih. Jadi posisinya kalau dari lateral seperti ini, kalau dari anterior akan nampak seperti ini. Lokasi ini bervariasi sesuai dengan tingkat dari distensi vesika urinaria. Ini adalah lokasi uterus, coba diperhatikan. Baik. Bagian belakang ya dari uterus itu sendiri akan membentuk suatu dinding yang dikenal sebagai rectouterine pouch atau cavum Douglas. Bagian dinding depan ini sebagian tertutup peritoneum yang longgar dan nantinya akan melebar pada saat persalinan. Posisi yang normal adalah anteversio flexio ya, di mana ini condongnya agak ke depan, menekuk ke depan. Ini adalah posisi anatomi dari uterus yang normal. Ini agak menekuk ke depan yang kita kenal sebagai anteversi antefleksi. Ini adalah posisi uterus, beberapa variasinya. Ada ini adalah posisi normal, kemudian ini posisi antevertit, ini posisi retrovertit ke belakang, dan ini posisi retroflexit. Yang normal adalah ini posisi yang normal ya, anteversio flexio. Untuk struktur anatominya ini dibagi menjadi 3, yaitu ada fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. Cervix sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan membahas lebih detail terkait dengan fundus dan corpus uteri. Ini fundus bagian paling atas, ini adalah corpus atau body atau badan keseluruhan, dan ini adalah cervix. Cervix meskipun merupakan bagian dari uterus tapi dibahas tersendiri karena secara fungsi berbeda dari uterus. Fundus. Fundus uteri ini merupakan bagian atas di mana ini merupakan titik masuk dari tuba Fallopi. Ini ada titik masuk tuba Fallopi. Sedangkan corpus uteri ini adalah bagian badan dari uterus. Ya, ini adalah corpus uteri. Jadi ada OUI ini, nah bersambung dengan cervix. Sedangkan cervix uteri ini sudah kita bahas tadi. Ya, jadi yang menghubungkan antara uterus dengan vagina. Secara struktur histologi dibagi menjadi 3, perimetrium, myometrium, dan endometrium. Untuk perimetrium sendiri, ini dibagi ada tunica serosa, yaitu merupakan peritoneum yang tersebar di berbagai permukaan uterus, membran berlapis ganda dan berlanjut dengan lapisan peritoneum abdomen. Jadi bagian peritoneum. Nah, ini bagian perimetrium atau perimetrium, bukan peritoneum ya. Bagian perimetrium, ini myometrium, otot, dan bagian endometrium, ini bagian yang paling dalam yang lurus setiap bulan selama proses menstruasi. Ini. Untuk myometrium sendiri ini tunica muscularis karena memang lapisan otot paling tebal ya, berbentuk saling silang, di mana ini akan mengalami hipertrofi, hiperplasi selama kehamilan. Nah, sedangkan yang lapisan endometrium ini dibagi 2, yaitu lapisan fungsional dan lapisan basal. Nih, jadi ada lapisan basal, ada lapisan fungsional. Nih, jadi lapisan basalnya, lapisan fungsional itu yang lurus tiap bulannya. Baik, ini adalah struktur histologi uterus, sama tadi sudah saya jelaskan. Ini cervix. Nah, ini adalah bagian myometrium ya. Oke, lapisan myometrium bentuknya ototnya sangat kuat sekali karena ini akan berkontraksi selama kehamilan dan persalinan.
Nah, untuk struktur penunjang ini terdapat beberapa ligamen, ada 7, mulai dari ligamentum latum, rotundum, cardinale, uterus sakral, ya. Kemudian ada ligamentum suspensorium ovari dan ligamentum ovari propium. Kita lihat, ini adalah ligamentum, gambaran ligamentumnya menopang uterus secara keseluruhan. Ini, jadi yang besar ini adalah broad ligament atau ligamentum latum. Kemudian ada beberapa ligamen-ligamen yang lain seperti ovarian ligament, kemudian ada suspensorium ovari, ligamentum cardinal dan sebagainya. Nah, ini pada saat kehamilan ini membesar, maka akan terjadi peregangan dari ligamentum yang ada di inguinal, ya. Tuh. Atau kita kenal sebagai ligamentum rotundum atau teres uteri. Ini. Kemudian untuk suplai vaskular dan limpatik sendiri, uterus akan mendapatkan pasokan dari arteri uterina yang merupakan percabangan dari arteri iliaka internal. Sama seperti dengan vagina dan ovarium, ini juga mendapatkan vaskularisasi yang dari sumber yang sama. Kemudian untuk limfatik ini juga sama dengan serviks dan vagina tadi. Untuk inervasi atau persarafan dikendalikan oleh saraf simpatis dan parasimpatis melalui ganglion cervicalis Frankenhauser yang terletak di pertemuan ligamentum sacrouterinum, di mana ini nanti akan mempengaruhi perasaan atau sensasi nyeri pada saat persalinan, ya. Jadi ini adalah posisi dari inervasi atau persarafannya. Makanya kenapa pada saat persalinan itu akan dirasakan sangat nyeri, karena ini pengendalian saraf simpatis dan parasimpatifnya sangat aktif pada saat persalinan. Baik, ini fisiologinya atau fungsinya. Yang pertama, tempat implantasi jelas, ya. Jadi tumbuh kembang janin itu selama kehamilan terjadinya di uterus, yaitu di bagian kavum uteri. Pemberian nutrisi dan sebagainya melalui plasenta, itu semuanya terjadi di uterus. Membantu mendorong janin selama kelahiran melalui kontraksi otot myometrium. Jadi persalinan secara pervaginam hanya bisa terjadi apabila terjadi kontraksi. Kontraksi apa? Uterus. Uterus bagian mana? Bagian myometrium. Kemudian mengalirkan darah ke organ seksual selama intercourse atau hubungan seksual. Baik, ini penjelasan terkait dengan genitalia interna pada topik uterus. Terima kasih.